Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topologi sederhana sekali ini kita akan menggunakan sumber internet 3G dan 4G dengan device TP-Link MR6400. Dan sekarang kita akan lakukan settingannya menggunakan MikroTik RB750GR2 dan akses poinnya adalah TP-Link WR941. Oke, sekarang kita akan setting TP-Link sumber internetnya TP-Link MR6400 sudah terkoneksi. Sekarang kita connect dengan TP-Link 6400 adalah TP-Link, nama SSID nya TP-Link A11A. Kita connect di sini dulu. Kita akan lakukan koneksi karena sebelumnya sudah pernah terkoneksi sehingga langsung terkoneksi. Kita bisa lihat paspornya ada di belakang device MR6400. Ini adalah paspornya. Oke, kita akan masuk ke dashboardnya dengan IP 192.168.1.1. Ini adalah IP dari TP-Link MR6400. Kita diminta untuk membuat password baru, new password. Kita masukkan password baru saja sesuai dengan keinginan kita. Oke. Ini adalah tampilan dari dashboard TP-Link MR6400. Setup pertama kita akan pilih GMT sesuai dengan waktu Indonesianya, karena Indonesia Barat di GMT 07, Indonesia Tengah di GMT 08, dan Indonesia Timur di GMT 09. Kita pilih saja di Indonesia Barat. Oke, pada APN dari provider ini, karena kita menggunakan APN Telkomsel, secara default sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk. Kita ikuti default saja, nanti kita akan lakukan settingan berikut untuk VPN-nya. Oke, untuk VPN APN-nya kita akan lakukan settingan berikutnya. Klik next saja. Sekarang kita akan buat SSID atau nama Wi-Fi-nya. Kita buat saja add ID, paspornya admin 1234. Kita klik next. Jangan lupa klik I have successful. Kita tunggu sebentar sambil melihat ya, add ID nya sudah keluar. Kita connect dulu. Nama SSID nya sudah nampak di kita lihat. Oke. Ya, admin 1234. Oke, add ID sahabat Munir TV, nama SSID yang sudah dibuat tadi. Sorry, kita connect lagi. Apakah sudah bisa terkoneksi? Oke, sahabat Munir TV, sudah bisa terkoneksi. Sekarang kita klik I have successful dan klik next. Sesimpel itu untuk settingan awalnya. Oke, sekarang tetap klik next. Oke, kita finish dulu. Langkah berikut kita masuk ke advance, kemudian ke networking, dan kita lihat internetnya. 4G preferred,
Kita coba untuk online apakah bisa. Jika belum bisa, kita akan buat profil dengan mengklik create, misalnya WAP. Kita buat dinamis saja untuk APN tipenya. Sini tetap IP4, username-nya kita bisa buat add, WAP passwordnya WAP 123. Di sini kita pilih cap, klik OK, sudah terbentuk dan kita klik save. Ini adalah provider APN provider Telkomsel, salah satunya. Ada beberapa yang bisa di setting. Coba kita ke 4G only. Ya, coba online apakah sudah bisa terkoneksi atau masih. Ya, sudah bisa masuk sahabat Munir TV. Kita bisa langsung. Selanjutnya kita bisa melakukan settingan QoS. Klik setting ini untuk membagi bandwidthnya. Upload bandwidthnya misalkan 50 Mbps dan downloadnya 100 Mbps. Oke. Kemudian klik save. Kita klik enable save. Sesuaikan dengan bandwidth yang ada di sahabat semua. Kemudian yang berikut adalah klik advance. Kita masukkan device yang terhubung atau HP atau laptop yang terhubung. Kita masukkan ke high priority semuanya. Kita scan dulu dinamis. Oke, di sini ada laptop yang terhubung. Kita klik tambah, save di kategori high, middle dan low-nya dibiarkan. Klik save. Kemudian kita akan mengatur pada advance ini. Advance ini mode priority dan low, middle ya, middle prioritas dan low prioritas kita kecilin saja. Kita besarkan pada high prioritas, high priority pada 85%. Klik save. Awalnya internet tidak terhubung tadi karena beberapa settingan tadi. Itu buat profil, kemudian setting QoS-nya, prioritas rendah, sedang, dan prioritas tinggi, dan kita masukkan device atau laptop atau handphone yang kita pakai lewat menu add. Kemudian yang terakhir di menu networking juga, di menu wireless, nggak bisa melihat advanced setting. Sahabat Munir TV bisa melihat di sini ada 0, ada intervalnya 1, dan juga RTS thresholdnya Anda bisa ganti 1 di sini. Itu settingan dasarnya untuk sebuah TP-Link MR6400. Dan nanti di wireless setting, nama WiFi enable ini kita akan hilangkan setelah access point di setting dan terhubung dengan MikroTik. Oke, dan ini akan kita hilangkan. Kenapa? Agar pancaran access point saja, tidak ada 2 SSID atau 2 WiFi dalam satu jaringan. Kita hanya pancar lewat access point dalam jaringan hotspot WiFi, apalagi Anda menggunakan voucher. Oke, simpel itu saja. Semoga bermanfaat. Kita akan langsung setting kepada MikroTik RB750GR2 supaya bisa menjadi topologi yang bagus. Oke, sekarang kita lakukan settingan MikroTik. Sekarang sudah terhubung lewat LAN. Kita disconnect dulu WiFi-nya. Ya, sekarang LAN terhubung. Kita pastikan WiFi-nya off semua. Dan MikroTik terhubung dengan LAN. Oke, pada saat terhubung dengan LAN tidak perlu dilakukan settingan. Kita pastikan terhubung dengan LAN. Oke, terhubung dengan LAN. Sumber internet dari
TP-Link MR6400 sudah masuk ke Ether 1 dan Ether 2 nya tersambung ke laptop. Nanti Ether 2 akan kita cabut dari laptop dan kita akan masukkan ke access point. Oke, sekarang sudah muncul. Kita klik refresh dulu. Sudah muncul mikrotiknya. Loginnya adalah admin, passwordnya kosong untuk mikrotik baru, dan kita klik connect. Apakah bisa terconnect? Oke, sahabat Monet TV, ini adalah tampilan pertama kali sebuah mikrotik secara default. Di sini ada permintaan remove konfigurasi, so script atau oke. Karena kita mau konfigurasi manual, sehingga kita remove saja konfigurasi default. Klik remove. Yang paling pertama kita akan masuk ke interface list. Oke, masih restart lagi. Pada saat terhubung dengan LAN, router mikrotik akan restart. Kita menggunakan, oke, sekarang IP-nya sudah 0 karena kita terhubung dengan LAN, bukan WiFi. Ini adalah mikrotik RB750 GR2. Oke, RR2. Klik connect, klik di bawah MAC address ini dan kita connect lagi. Oke. Iya, langsung muncul ke interface-nya. Ini kita tutup saja. Ada banyak cara dan panjang caranya juga ada, namun ada cara simple yang perlu sahabat Monet TV ketahui. Setelah klik remove, kita melihat interface ini, ya, Ether 1 dan Ether 2 sudah ada running RR, muncul RR ini. Kita tutup saja, tidak perlu beri nama macam-macam. Kita langsung klik IP DHCP client. Pada tab DHCP client ini kita klik tambah Ether 1, ini centang semua yes, dan klik apply oke. Ya, sudah bound, artinya internet sudah terhubung ke mikrotik. Langkah kedua, kita pastikan buat IP address pada LAN 2, IP address mikrotik. Ini adalah IP address Ether 1 dari sumber internetnya yang memberikan IP address secara otomatis. Sekarang kita akan berikan IP address yang kedua, 10 sesuai dengan topologi 10.10.1 garis miring 24. Kita beri pada Ether 2. Kita klik apply oke. Ether 2 nya sudah dengan networknya 10.10.10.0, IP addressnya 10.10.10.1 garis miring 24. Kenapa 24? Ini untuk melebarkan besarnya band dan networking yang kita buat. Oke, langkah kedua. Langkah ketiga, IP DNS. Kita hanya centang saja allow remote request dan kita klik apply oke. Langkah yang keempat adalah firewall. Kemudian kita pada tab NAT, ya, pada tab NAT klik ini secara defaultnya, jadi kita menuju ke out interface-nya. Kita klik saja, muncul Ether 1 karena sasaran kita sumber internetnya pada Ether 1, dan klik action, pilih masquerade, klik apply oke. 4 langkah sudah selesai, tidak perlu ribet, tidak perlu susah. Dan sekarang kita coba internetnya lewat ping new terminal, ketik ping spasi Google, huruf kecil, google.com, enter. Sahabat Monet TV, ini sudah statusnya sudah terhubung dengan internet. Oke, sempat timeout lagi karena internet atau jaringannya. Oke, sahabat Monet TV, sudah terhubung, mikrotiknya sudah terhubung. Nah, sekarang kita buat hotspotnya sebagai settingan yang terakhir, IP hotspot. Oke, pada tab server ini ada hotspot setup. Kita, karena wifi kita pada Ether 2 yang sementara tersambung dengan laptop,
Ini kita klik next saja, nggak perlu. Nah, tahapan ini berarti sudah selesai, tinggal kita buat voucher. Nah, bagaimana membuat vouchernya? Pada video sebelumnya sudah ada settingan voucher yang menggunakan waktu, menggunakan kuota, kombinasi antara waktu dan kuota juga ada pada video sebelumnya, itu sudah ada. Nah, pada contoh kali ini voucher ini tidak otomatis atau manual, otomatis juga menggunakan user manager, sudah pada video sebelumnya sudah ada. Namun untuk pemula Anda bisa melakukan settingan atau manual seperti ini. Yang pertama kita klik user, klik tambah untuk membuat sebuah user, misalnya user 1, passwordnya 1234, kita klik play. Oke, admin yang bawaan kita hapus saja. User 1 voucher sudah terbentuk dengan login user dan passwordnya. Kita minta login, kita masih terhubung dengan LAN di Ether 2 dengan kabel LAN. Tadi vouchernya adalah user 1 dan passwordnya 123. Apakah bisa login? Oke, kita 1234 kurang 1, 1234. Oke, sudah sukses. Sahabat Munir TV, coba kita, ini masih terhubung dengan LAN, jadi koneksi internetnya masih dengan LAN. Apakah bisa terhubung? Untuk koneksi internetnya ini masih terhubung dengan Mikrotik RB750 R2. Oke, sekarang kita akan melakukan setting access point dengan menggunakan TP-Link WR941 yang juga berfungsi sebagai extender dan juga berfungsi sebagai router. Jadi TP-Link WR941 ini 3 fungsi selain router, extender, dan juga access point. Dan sekarang kita gunakan sebagai access point dalam topologi kali ini. Oke, kita akan menghubungkan laptop dengan ini, kita disconnect dulu. TP-Link 68AE ini adalah nama SSID dari TP-Link WR941 HP. Ini sudah terkoneksi karena sebelumnya sudah pernah terkoneksi dengan password bawaan. Kita bisa lihat di properties. Oke, ini adalah password bawaan dari WR941. Oke, sudah terkoneksi dengan TP-Link WR941 dengan nama Wi-Fi TP-Link 68AE. Sekarang kita buka browser. Oke, kita masuk dengan IP dari TP-Link WR941 yaitu 192.168.0.1. Oke, jadi berbeda dengan MR65400. Bedanya di 1.1, sedangkan pada TP-Link WR941 ini IP-nya adalah 192.168.0.1. Oke, sekarang sudah masuk ke dashboardnya dan kita akan masukkan password dan klik login. Settingan yang paling penting adalah nama Wi-Fi-nya. Oke, setup nama Wi-Fi. Di sini masih nama Wi-Fi bawaan. Sebelum setting nama Wi-Fi, kita akan lakukan setting networknya ya, di network. Jadi ada 2 settingan penting, settingan LAN, kemudian ini DHCP servernya. Pada network kita pilih enable saja dan klik save. Oke, ini IP poolnya masih bawaan, kita belum melakukan setting. Dan yang pertama adalah wireless dan wireless setting. Kita akan beri nama di sini tentang
add ID Wi-Fi. Oke, huruf besar saja. Ya, ini adalah nama dari access point. Kemudian karena kita menggunakan MikroTik, sehingga security-nya kita non saja, non security, karena kita akan terhubung dengan MikroTik. Karena ini sebagai fungsi access point, sehingga tanpa password, tanpa security. Untuk modenya sama, channel width-nya kita gunakan 20 dan channelnya kita di 6. Anda bisa memilih, terserah Anda. Oke, setelah klik save, add ID Wi-Fi-nya kemungkinan sudah ada di sini. Sahabat Mini TV, ini Anda bisa melihat add ID Wi-Fi. Kita klik connect dulu, karena tidak menggunakan security pasti kita langsung terkoneksi tanpa hambatan. Oke, itu yang paling penting. Setelah kita rubah, kita akan melihat region ini. Wireless status. Ya, sudah terkoneksi. Dan sahabat Mini TV, karena kita mau menjadikan dia sebagai access point, maka sahabat Mini TV bisa lihat di sudut kanan atas ada mode. Mode ini diklik dan pastikan berada pada mode selection access point. Oke, bukan router, bukan range extender. Klik save. Itu kita memastikan jadi modenya ada letaknya di situ. Oke, langkah yang berikut kita membuat GWS network. Ini hanya untuk tamu, itu tidak perlu network LAN. Oke, pada kesempatan ini kita sesuai dengan topologi, kita buat 10.10.10.2 karena sesuai dengan topologi MikroTiknya adalah titik 1. Oke, kita pilih subnet masknya adalah ini 10.10.10.2 untuk jaringan LAN, karena kita akan terhubung dengan LAN. Oke, klik save dan router TP-Link WR941 melakukan restart, dan kita akan menunggu sampai selesai restart. 941 yang kita baru setting, kita masih tetap di sini sambil menunggu restart. Jadi simpel saja menjadikan WR941 sebagai access point pada topologi kali ini. Ini belum terhubung dengan internet, masih kosong. Oke, sahabat Munir TV, SSID-nya sudah terbentuk, dan sekarang kita coba masuk, bukan manual, open network. Kita akan melihat LAN ini masih belum bisa terdeteksi, sehingga kita masuk secara manual. Oke, 10 1 di sini 3, artinya 2-nya di tengah. Oke, ini oke, dan kita bisa refresh lagi, reload lagi di sini. Apakah sudah bisa masuk? Oke, sahabat Munir TV, sekarang sudah bisa masuk ke TP-Link WR941 dengan IP 10.10.10.2 web page login form. Kita masukkan password lagi dan login lagi untuk masuk. Sorry, huruf. Oke. Ya, sahabat Munir TV, internetnya masih nol karena kita belum menghubungkan dengan MikroTik, dan sebentar kita akan lakukan menghubungkan dengan internet dan MikroTik dan tersambung dengan sumber internet MR 6400, masuk ke MikroTik RB750 R2 dan pancar lewat access point. Oke, sekarang sudah selesai. Anda bisa melakukan setting di menu
Advent ini ada cover ya, ini covernya 100%. Oke, untuk membuktikan wireless kita berada pada Add ID WiFi. Sahabat Unit TV, nanti kita akan connect di sini setelah kita masukkan LAN. Sebelum kita cabut LAN yang disetting manual tadi, kita akan lakukan off dulu. Kita abstain IP address otomatis dulu. Oke. Sekarang kita akan cabut LAN dan masuk ke MikroTik. Oke, sudah terhubung ke MikroTik dan juga sumber internet MR65400. Kita akan connect access point ini ID WiFi. Oke, sekarang wireless sudah mulai terkoneksi ya. Oke, sudah ada permintaan login. Kita coba login dulu ya. Sahabat Unit TV, sudah ada permintaan login dan kita coba user 1 tadi 1, 2, 3, 4. Oke, sukses. Coba kita dari internet. Oke, sekarang kita tahap yang terakhir adalah finishing, yaitu dengan mengkoneksikan semua perangkat yang sudah disetting tadi, baik router WiFi, MikroTik maupun access point. Sekarang sudah terkoneksi dengan SSID atau WiFi dari access point, Add ID WiFi. Ya, sudah terkoneksi dan kita akan masuk langsung ke MRN sumber internetnya menggunakan TP-Link MR6400 dengan IP 192.168.1.1. Oke, ini adalah IP dari MR6400 sebagai sumber internetnya. Oke, ini sudah terhubung. Yang kedua, kita menghubungkan internet lewat MikroTiknya. Sudah terhubung dengan MikroTik, kita connect. Apakah tersambung dengan MikroTik? Ini adalah MikroTik yang kita setting tadi. Oke, ini adalah MikroTik yang disetting tadi dengan user 1, 2, 3. Ini adalah jenis voucher percobaannya. Dan oke, yang paling penting kita sudah terhubung dengan MikroTik RB750. Kemudian aktif sekarang ada 2, lewat handphone dan lewat laptop. Ini adalah laptop dan oke, yang paling penting pada finishing adalah kita menghilangkan SSID Add ID ini yang ada di router MR6400. Kita coba masuk dulu di sumber internetnya yang menggunakan TP-Link MR6400. Oke, kita akan terhubung ke sumber internetnya menggunakan MikroTik lewat access point yang kita sudah setting. Oke, ini adalah MR6400. Yang paling kita mau hilangkan adalah wireless dan wireless setting. Nah, ini Add ID. Yang Add ID ini yang kita hilangkan.
Kita hilangkan centangnya, kemudian save. Tetap terkoneksi karena kita terhubung lewat LAN. Wireless settingnya masih ada tercentang. Oke, sudah tidak ada. Kita cek lagi nama wifi-nya. Oke, ini nama wifi-nya masih ada. Mungkin butuh beberapa saat untuk hilang. Oke, yang pertama itu. Setelah itu kita akan masuk ke MikroTik untuk security MikroTik, yaitu sistem, user. Ini bawaan masih admin, login admin password kosong. Ini adalah MikroTik bawaan yang orang bisa menjebolnya. Sekarang kita buat sendiri dengan password user yang kita inginkan, full. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya, konfirmasi password kedua. Ya, ini adalah security agar tidak pakai admin. Kalau admin adalah default, orang sudah tahu dan bisa menjebolnya. Oke, sekarang kita keluar dari MikroTik dan kita connect lagi, masih terkoneksi dengan wifi, access point ID wifi. Kita refresh. Oke, kita admin juga masih terkonek, admin masih terkonek, dan sekarang kita koneksi lewat yang baru. Klik di bawah MAC address dan connect. Oke, ini adalah user baru dan login baru. Mudah-mudahan bisa terkonek. Oke, masih lama. Kita refresh lagi. Pastikan user dan passwordnya. Oke, sudah sukses dengan login yang ada. Dengan demikian, user yang lama admin kosong ini kita hapus. Oke, saya kira itu yang paling penting.